Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Yeni. Saya mahasiswi dari Universitas Pancabakti Pontianak dengan NIM 20104172667. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang analisis lingkungan bisnis. Baik, saya akan menjelaskan hasil presentasi saya tadi, yaitu saya memilih perusahaan HSBC. Mengenai informasi perusahaan tersebut lahir dari sebuah gagasan sederhana bank lokal yang melayani kebutuhan internasional. HSBSI diberi nama sesuai dengan tempat awal pendiriannya yang didirikan pada tahun 1865 untuk membiayai perdagangan yang sedang bertumbuh antara Eropa, India, dan Tiongkok. Tata kelola mengenai perusahaan HSBSI Indonesia berkomitmen penuh untuk senantiasa melaksanakan praktik tata kelola perusahaan yang baik di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi dengan berpedoman pada ketentuan regulator dan berbagai ketentuan serta persyaratan terkait GCG yang berlaku baik di tatanan domestik maupun regional. Juga berkomitmen penuh dalam menerapkan praktik tata kelola perusahaan dengan standar etika yang tinggi untuk menciptakan pengelolaan bank yang profesional, transparan, dan efisien dengan senantiasa berpedoman pada 5 prinsip dasar GCG, yaitu keterbukaan atau transparansi, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga pertanggungjawaban, yang keempat independensi, dan yang kelima kewajaran. PT Bank HSBC Indonesia atau selanjutnya disebut HBID selaku entitas utama dalam konglomerasi keuangan HSBC Indonesia menyusun laporan tahunan pelaksanaan tata kelola terintegrasi dengan mengacu pada yang pertama itu POJK nomor 45 garing POJK titik 03 garing 2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang konglomerasi keuangan. Yang kedua POJK nomor 18 garing POJK titik 03 garing 2014 tanggal 18 November 2014 tentang penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. Pelaksanaan tata kelola terintegrasi pada konglomerasi keuangan HSBC Indonesia senantiasa berlandaskan pada prinsip dasar sebagai berikut. Yang pertama, transparansi, yaitu keterbukaan dalam mengumumkan informasi yang material dan relevan, serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan penanggung-jawaban organ dalam konglomerasi keuangan sehingga pengelolaannya dapat berjalan secara efektif. Yang ketiga, pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian pengelolaan entitas utama dan lembaga jasa keuangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan sehat. Yang keempat, independensi, yaitu pengelolaan konglomerasi keuangan serta profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Yang kelima, kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka memastikan penerapan 5 prinsip dasar GCG sebagaimana disebutkan di atas, HSBC Indonesia telah melakukan penilaian sendiri secara berkala, yaitu setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember dengan minimum cakupan meliputi yang pertama, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, yang kedua, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, yang ketiga, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, yang keempat, penanganan benturan kepentingan, yang kelima, penerapan fungsi kepatuhan, yang keenam, penerapan fungsi audit intern, yang ketujuh,
penerapan fungsi audit ekstern. Yang ke-8, penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern. Yang ke-9, penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. Yang ke-10, transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan bank, laporan pelaksanaan tata kelola dan pelaporan material dan rencana strategis bank. Laporan tahunan pelaksanaan tata kelola terintegrasi konglomerasi keuangan HSBC Indonesia terdiri dari yang pertama laporan penilaian sendiri atau self assessment pelaksanaan tata kelola terintegrasi konglomerasi keuangan. Yang kedua, struktur konglomerasi keuangan. Yang ketiga, struktur kepemilikan saham pada konglomerasi keuangan dan LJK. Yang keempat, struktur kepengurusan dalam konglomerasi keuangan. Yang kelima, kebijakan transaksi intra-group. Yang keenam, laporan pelaksanaan good corporate governance atau GCG PT Bank HSBC Indonesia. Terkait dengan pengawasan tata kelola terintegrasi dengan ditunjukkan HBID sebagai entitas utama dari konglomerasi keuangan HSBC Indonesia, maka SKMRT dibentuk untuk memastikan penerapan fungsi manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha yang dijalankan dengan baik di anggota konglomerasi lainnya, yaitu KCBA HSBC yang sedang dalam proses penutupan dan PT HSBC Sekuritas Indonesia. Dari hasil review atas penerapan tata kelola terintegrasi, HBID memiliki komitmen tindak lanjut yang akan disampaikan ke OJK terkait penyempurnaan pedoman tata kelola terintegrasi dan penerapannya. Konglomerasi keuangan dinilai telah melakukan penerapan tata kelola terintegrasi secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip tata kelola terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan tata kelola terintegrasi secara umum, kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh entitas utama dan garing atau LJK. Berdasarkan hasil penilaian sendiri atau self-assessment, seluruh entitas anggota konglomerasi HSBC di Indonesia telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola dalam semua kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dan merupakan suatu wujud nyata kesungguhan dalam mematuhi peraturan perundangan yang berlaku dengan tujuan untuk peningkatan kinerja, efisiensi, serta pelayanan kepada pemangku kepentingan. Dengan diberlakunya peraturan mengenai konglomerasi keuangan ini, maka konglomerasi keuangan HSBC Indonesia menyadari masih perlunya penyempurnaan pelaksanaan tata kelola terintegrasi guna memastikan kualitas penerapan yang tata kelola yang sama, bersinergi dan terintegrasi antar LJK dalam konglomerasi keuangan. Bank telah melakukan penyempurnaan pedoman tata kelola terintegrasi sebagai acuan pelaksanaan tata kelola terintegrasi bagi LJK dengan mengacu pada peraturan yang berlaku pada masing-masing LJK. Selain itu, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari unit-unit yang dibentuk untuk kepentingan tata kelola terintegrasi ini akan terus ditingkatkan lagi agar lebih optimal dengan mengacu pada pedoman tata kelola terintegrasi piagam korporasi dan peraturan dari pihak regulator terkait mengenai pelaksanaan tata kelola perusahaan. Laporan pelaksanaan tata kelola PT Bank HSBC Indonesia setiap tahun akan dilaporkan dan dipaparkan di dalam laporan tahunan bank.
Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bye.